Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan kajian rutin kita membahas Kitabut Tauhid li Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Bab yang sedang kita bahas masih pada bab yang ke-20, babu majaa fi taglidhi fi man abadallaha inda qabri rajulin salih. Bab yang menjelaskan tentang sikap keras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang yang soleh. Telah kita sampaikan dalil yang pertama, yaitu dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Ummu Salamah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada beliau tentang gereja yang ada di Habasyah yang ia melihat terdapat di dalamnya gambar-gambar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang mereka, ulaika idza mata fihimur rajulu salih awil abdu salih banau ala qabrihi masjida. Mereka itu yaitu orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani, apabila ada orang soleh atau hamba soleh meninggal di tengah-tengah mereka, mereka pun membangun tempat ibadah di atas kuburnya. Wasawwaru fihi tilka suwar, dan menggambar lukisan-lukisan orang soleh tersebut. Apa kata Nabi? Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memberikan peringatan keras bagi orang-orang yang beribadah di sisi kubur. Jadi yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya menyembah penghuni kubur. Kalau itu jelas termasuk syirkun akbar. Orang yang datang ke kuburan meminta-minta, berdoa, meminta perlindungan, pertolongan kepada penghuni kubur, maka ini yang telah kita bahas, termasuk al-istighosah bi ghairillah, meminta pertolongan kepada selain Allah, yang termasuk dalam kategori syirik. Namun ya, yang tercela juga yaitu orang yang beribadah di sisi kuburan, baik dia membaca Al-Quran, beriktikaf, atau ibadah-ibadah yang lainnya. Nabi menyebutkan mereka adalah seburuk-buruknya makhluk, yaitu yang beribadah di sisi kuburan. Maka berikutnya kita jelaskan dalil yang kedua,
tentang sikap keras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka yang beribadah di sisi kubur. Walahuma anha, dan diriwayatkan juga di dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, "Lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sakaratul maut, detik-detik sebelum beliau meninggal dunia, tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhi, karena begitu sakitnya yang beliau rasakan, maka beliau menutup kain pada wajahnya. Fa idza tamma biha kashafaha, apabila beliau merasakan sesak napas, maka beliau membuka penutup wajahnya tersebut. Jadi ini dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sakaratul maut. Suatu kondisi di mana seseorang menjelang meninggal dunia, dan sakaratul maut memiliki rasa sakit yang sangat. Makanya beliau juga menyampaikan, inna lil mauti lasakarat, sesungguhnya di dalam kematian itu terdapat rasa sakit yang sangat, dan itu dialami oleh setiap manusia. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengalaminya. Maka ketika seorang yang misalnya meninggal dunia dalam keadaan terlihat raut wajahnya menangis ataupun sedih, maka kita tidak bisa menyimpulkan orang itu meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Demikian pula sebaliknya, ketika kita melihat ada orang yang meninggal dunia dalam keadaan tersenyum, maka kita juga tidak bisa memvonis dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Karena banyak di masyarakat kita menyimpulkan dengan kesimpulan-kesimpulan yang tidak berdalil. Bahkan kadang apabila dia melihat ada orang yang meninggal dunia dalam keadaan melotot matanya, wah udah pasti nih orang konyol matinya. Ya, maka tentunya itu suatu hal yang wajar. Orang meninggal dengan mata melotot, mata mendelik, itu adalah suatu hal yang wajar. Apa kata Nabi SAW? Innar ruha idza qabidahu ittaba'ul basar. Sesungguhnya ruh apabila dicabut, maka pandangan mengikutinya. Dan ruh itu dicabut dari arah ubun-ubun, dan pandangan mengikutinya. Iya. Dan kata para ulama, sakit yang dirasakan oleh Nabi SAW ketika sakaratul maut itu 2 kali lipat dari sakitnya manusia yang lain. Jadi sakit yang sangat luar biasa. Ya. Makanya banyak para ulama menyebutkan, ada yang berkata sakitnya sakaratul maut seperti seorang yang ditusuk dengan 70 pedang. Ada yang mengatakan seperti dia dimasukkan batang yang penuh dengan duri, dimasukkan ke dalam mulutnya, tembus ke perutnya, kemudian ditarik dengan keras. Namun tentunya rasa sakit tersebut ada hikmah di balik itu. Di antaranya sebagai penggugur dosa, ya, dan menambah pahala. Baik, dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi beliau pingsan kemudian sadar, faqala wa huwa kadzalik. Beliau memberikan peringatan. Ini sebagai bukti kasih sayang beliau kepada umatnya. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam perkara-perkara yaitu membuat Allah murka. Apa pesan Nabi dalam kondisi seperti itu? Tentunya apa yang beliau sampaikan adalah perkara yang sangat penting.
la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Semoga laknat Allah menimpa kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid, yakni sebagai tempat ibadah. Nabi SAW mengatakan laknatullah, laknat Allah. Ini mengandung dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah doa, yakni Nabi SAW mengatakan semoga laknat Allah menimpa kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Makna yang kedua adalah khobar, yakni berita dari Nabi SAW, yang maknanya artinya Nabi mengabarkan bahwasanya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu terlaknat. Dari dua makna ini, makna yang paling tegas adalah makna yang kedua, yaitu pernyataan, berita dari Nabi SAW, yang mana berita adalah suatu kepastian. Artinya mereka benar-benar dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya doa terkadang tidak dikabulkan. Ya, karena di antara doa Nabi juga ya pernah ada yang tidak dikabulkan. Baik, apa kata Aisyah? Yuhadziru ma sana'u. Nabi SAW memberikan peringatan atas perbuatan mereka, yakni mereka mendirikan tempat ibadah di kuburan para nabi mereka. Walau ladzalika ubriza qabruh. Seandainya bukan karena hal tersebut, tentu kuburan Nabi akan dikubur di pemakaman umum. Kalau bukan karena dikhawatirkan ya kuburan Nabi itu dijadikan sebagai tempat ibadah, mungkin Nabi SAW dikuburkan di pemakaman umum, yakni di pemakaman Baqi'. Karena khawatir, ya, ghairu annahu khasyiya ayyutakhadha masjidan. Hanya saja para sahabat khawatir kuburan Nabi itu dijadikan sebagai tempat ibadah. Makanya Nabi dikuburkan di tempat tersendiri, yaitu di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Akhrajahu. Di hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. Baik. Hadis ini memberikan banyak pelajaran, faidah-faidah penting. Sekurang-kurangnya saya kumpulkan di sini ada 8 faidah. Yang pertama, sesuai dengan bab yang sedang kita bahas, yaitu larangan menjadikan kuburan sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Yang mana ini perbuatannya orang-orang terdahulu, umat-umat sebelum kita, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Sedangkan Islam adalah agama yang datang dalam rangka untuk menyelisihi cara peribadatan mereka. Inilah yang harus kita pahami jamaah sekalian, bahwasanya Islam datang dalam rangka untuk menyelisihi agama-agama sebelumnya. Kalau memang kita harus mengikuti agama sebelumnya, buat apa Allah menurunkan agama Islam? Baik dari sisi akidah, ibadah, cara beribadah itu sendiri, maka berbeda. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Kafirun, la a'budu ma ta'budun. Ya, ketika orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani memiliki akidah yang sesat tentang Allah,
mereka mengatakan Allah itu punya anak, maka Islam datang dengan mengatakan kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Maka ya, semua bentuk persamaan dalam hal ibadah dengan orang-orang kafir, orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani, maka itu terlarang. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk ke dalam golongan kaum tersebut. Kemudian yang perlu kita pahami, larangan menjadikan kuburan sebagai masjid atau sebagai tempat ibadah ini mencakup beberapa hal. Jadi harus kita pahami, ya, seperti apa bentuk-bentuk menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Yang pertama, membuat bangunan di atas kuburan. Ya, membuat bangunan di atas kuburan. Dan ini juga mencakup memperbagus kuburan, menghias kuburan, mengecor, memasang marmer, keramik, ditinggikan, dihias, ya, maka ini terlarang. Karena di sana juga terdapat hadis yang lain, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyujassisal kubur wa ayyubnal kubur. Nabi SAW melarang, ya, memperbagus kuburan, menghias kuburan, membangun kuburan, menulisi kuburan juga enggak boleh. Ya. Jadi yang sunnah sebenarnya kita memberikan tanda kalau itu adalah kuburan. Adapun memberikan tanda kalau itu adalah kuburan si fulan, maka ini tidak disunahkan. Jadi dua hukum yang berbeda. Memberikan tanda kalau itu adalah kuburan, dikasih batu atau kayu atau yang semisalnya untuk mengetahui kalau itu adalah kuburan agar tidak dihinakan, boleh. Tetapi kalau menulisi di batu nisannya, Fulan bin Fulan lahir, meninggal, anak berapa, istri berapa misalnya, maka itu semua tidak disyariatkan. Karena justru dengan perbuatan seperti itu akan membawa manusia kepada pengkultusan. Itulah kenapa di negeri kita banyak yang mengagungkan kuburan wali ini, wali fulan, karena diketahui apa? Kuburannya. Coba kalau tidak diketahui kuburannya, niscaya tidak ada orang yang datang berbondong-bondong ke tempat tersebut. Inilah yang sangat dikhawatirkan. Makanya lihat di kuburan Baqi' di Mekah, Madinah, kuburan itu semuanya sama, tidak ada nama-namanya. Hatta kuburan para sahabat Aisyah, Utsman bin Affan, istri-istri Nabi SAW, semuanya tanpa nama. Kenapa? Karena dikhawatirkan dikultuskan kuburan tersebut. Demikian pula sebaliknya, kalau diketahui itu adalah kuburan orang yang tidak baik, dikhawatirkan, ya, kuburan tersebut akan dihinakan. Nah, atau membangun masjid atau apa saja, pendopo, majlis ta'lim yang di situ ada kuburannya, maka perbuatan tersebut terlarang berdasarkan hadis ini. Nah, kemudian juga yang kedua, termasuk menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, yaitu salat menghadap kuburan. Salat menghadap kuburan, di mana Nabi SAW mengatakan, la tusallu ila qabrin wa la tusallu ala qabrin. Janganlah kalian salat menghadap kuburan dan jangan pula kalian salat di atas kuburan. Jadi Nabi secara nas, secara tegas mengatakan seperti itu. Janganlah kalian salat menghadap ke kuburan. Maka ini menjadi bantahan kepada orang yang kemarin kita sampaikan, mengkiaskan kuburan itu seperti apa? Masih ingat kemarin? Najis. Ya, jika mereka mengatakan kalau najis ada dekat kita, itu yang nggak boleh. Tapi kalau najis jaraknya 1 meter, 2 meter, maka nggak apa-apa, karena tidak kena kita. Demikian pula kuburan. Kuburan kan di luar masjid,
kita jauh dengan kuburan, maka nggak apa-apa kita sholat di situ. Tapi Nabi secara tegas mengatakan, la tusallu ila qabr. Janganlah kalian sholat menghadap ke arah kuburan atau sholat di atas kuburan. Ya, jadi larangannya mencakup menghadap atau di atasnya. Adapun yang dilakukan oleh Nabi SAW di mana beliau sholat jenazah di kuburan seorang wanita yang hitam, maka ini bukan sholat wajib jamaah, tapi ini adalah sholat jenazah. Hal itu tidak mengapa kalau kita misalnya terlambat mengerjakan sholat jenazah, ya, dan mayat sudah dikuburkan, boleh kita sholat menghadap ke arah kuburan tersebut. Nah, kemudian juga tidak boleh mencakup larangan ini sholat di sekitar kuburan, ya, sholat di sekitar kuburan, sehingga ini menjelaskan kepada kita bahwasanya larangan sholat di masjid yang ada kuburannya bukan hanya di depannya saja. Maka jika tanah tersebut masih halaman masjid, masih area masjid, masih di dalam pagar masjid, baik itu di samping, di belakang, tidak diperbolehkan. Ya, hukum sholat di situ haram. Adapun sah atau tidak, Imam Ahmad mengatakan fasolatuhu batil, sholatnya itu batil. Namun pendapat yang kuat hanya haram, sholatnya tetap sah, tidak perlu diulang. Ya, sehingga hukumnya haram sholat di masjid yang ada kuburannya, kecuali jika memang terpisah antara tanah kuburan dan masjid, ya, karena kadang ada masjid tidak ada halamannya, seperti misalnya ini masjid, ya, kemudian di samping ada kuburan, tapi itu udah bukan tanah masjid, tanah orang lain, maka masih boleh kita sholat di sini. Ya, yang tidak boleh itu di halamannya. Adapun tentang subhat, ya, mereka mengatakan Nabi dikuburkan di dalam masjid, ini sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Nah, ya, kemudian juga mencakup larangan ini adalah menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, yakni dia beribadah di situ, walaupun tidak ada bangunan, tidak ada pendopo, tapi dia beribadah di situ. Seperti apa? Baca Al-Quran, berzikir, beriktikaf, enggak boleh. Ya. Nah, karena yang namanya beribadah itu ya di masjid atau di rumah. Maka di dalam hadis disebutkan, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah kalian itu seperti kuburan, yakni rumah yang tidak pernah digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini juga memberikan isyarat, ya, tidak boleh beribadah di kuburan. Jadi kalau kita ingin baca Al-Qur'anlah di rumah. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara faidah dari hadis ini yaitu bagaimana perhatian Nabi SAW terhadap tauhid dan bagaimana pengingkaran beliau terhadap syirik. Beliau adalah orang yang paling sayang dengan umatnya. Iya, beliau sangat perhatian dengan yang namanya tauhid. Ketika keesaan Allah dinodai, maka beliau tidak tinggal diam. Beliau langsung mengingkarinya. Walaupun yang beliau dapati yang melakukan kemungkaran tersebut adalah orang yang baru masuk Islam. Sebagaimana hadis yang pernah kita bahas, di mana Nabi SAW mengingkari orang-orang yang meminta kepadanya untuk dijadikan Zatu Anwat sebagai tempat untuk ngalap berkah. Demikian pula ada orang yang datang kepadanya seraya mengatakan, Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan atas kehendakmu. Maka Nabi SAW mengatakan, Kul Masya Allah wahdah, katakanlah Masya Allah saja. Ya, ini sebagai bukti perhatian beliau terhadap tauhid.
Dan beliau tidak hanya mengingkari syirik, tapi juga menutup pintu syirik. Ya, artinya memberikan peringatan dari perkara-perkara yang itu bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan. Maka beliau menutup pintu semuanya. Ya, bukti perhatian beliau sampaikan kapan ini jamaah sekalian? Ketika beliau sedang sakaratul maut. Kondisi-kondisi di mana seorang itu sangat genting. Tapi beliau sempatkan untuk memberikan arahan kepada umatnya. Apa hikmahnya? Kenapa beliau sampaikan hal ini di akhir hayat beliau? Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan dalam kitabnya Al-Fath, wa faidatu tansis ala zamanin nabi al-isaratu ila annahu min amril muhkam alladhi la yunsakh fi kaunihi sadara fi akhir hayatih. Faedah hadis ini di mana beliau melarang dan juga melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ini adalah amrul muhkam, yakni perkara yang sudah tetap, yang tidak dihapus hukumnya. Makanya ini beliau sampaikan di akhir hayatnya. Bisa dipahami? Artinya beliau sampaikan di akhir hayatnya agar jangan sampai ada orang yang mengatakan, ah itu mah hukum sudah dihapus. Ya, justru Nabi menyampaikan di sakaratul maut untuk menjelaskan bahwasanya larangan beribadah di kuburan itu adalah amrul muhkam yang sudah ditetapkan, tidak dihapus. Subhanallah. Ya. Nah, maka jika memang ini adalah perkara yang sudah ditetapkan, lalu bagaimana dengan orang yang justru ya mengatakan menguburkan mayit di masjid adalah sunnah Nabi? Ya, jelas ini menyalahi apa yang beliau sampaikan, jelas bertentangan dengan sabda-sabda beliau. Kemudian faedah berikutnya, Nabi SAW mengatakan la'natullah, laknat Allah. Apa itu laknat jamaah sekalian? Laknat adalah at-tardu anir rahmah, dijauhkan dari rahmat. Ya, laknatullah di sini Nabi SAW mendoakan laknat agar orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dijauhkan dari rahmat. Maka di sini memberikan faedah jawazul la'ni alal Yahudi wan Nasara. Bolehnya melaknat orang Yahudi dan orang Nasrani. Boleh. Ya. Namun tentunya secara umum. Ataupun kalau tapi kalau perorangan maka hendaknya kita menahan, karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya. Yang terbaik adalah kita mendoakan agar dia mendapatkan hidayah kalau perorangan. Ya. Jadi rata-rata yang Nabi laknat adalah secara umum. Seperti la'anallahu, ya, laknat Allah kepada orang yang makan harta riba, laknat Allah kepada orang yang mencukur alis, laknat Allah kepada orang yang menyambung rambut. Dan ini disampaikan secara umum. Adapun perorangan maka tidak boleh. Ya, perorangan tidak diperbolehkan. Kemudian yang berikutnya, hadis ini merupakan keterangan ya, kenapa Nabi dikubur di rumahnya. Kenapa Nabi dikubur di rumahnya? Hadis ini merupakan satu alasan. Ya, dan ada alasan yang lain. Adapun alasan yang disebutkan dalam hadis ini adalah untuk menghindari fitnah. Ya. Apa fitnah tersebut? Khawatir dijadikan sebagai tempat ibadah. Jadi kalau Nabi dikuburkan di tempat umum, di Baqi, maka itu khawatir dikultuskan. Ya, makanya Nabi SAW dikuburkan di dalam
rumahnya. Dan beliau juga berpesan dengan mengatakan la taj'al qabri wasanan yu'bad. Janganlah kau jadikan kuburanku sebagai tempat untuk beribadah. Nah, dan juga Nabi bukan hanya melarang umatnya menjadikan kuburan itu sebagai tempat ibadah. Beliau juga mengatakan la taj'al qabri 'ida. Jangan kau jadikan kuburanku sebagai tempat berhari raya, yakni tempat yang berulang-ulang untuk didatangi. Makanya di antara adab tatkala kita ziarah ke kota Madinah, ziarah ke kuburan Nabi, Abu Bakar, Umar, udah cukup sekali. Ya. Karena di situ ada dua tempat yang biasanya kita datangin. Yang pertama adalah makam Rasul sallallahu alaihi wasallam dan yang kedua adalah raudhah. Ya, raudhah. Kalau kita mendatangi raudhah, enggak apa-apa setiap hari juga. Setiap jam kalau mampu, kalau bisa, silahkan. Yang penting catatannya jangan sampai kita menzolimi orang lain atau kita malah tersakiti di situ. Seperti sekarang untuk masuk ke raudhah itu harus pakai tasrih. Jadi ada aplikasinya. Ya. Ada yang pribadi, ada yang rombongan. Satu travel sudah didaftarkan oleh travel untuk masuk ke raudhah. Maka kita yang sudah kena jatah, udah pernah masuk ke situ, maka enggak boleh nyelip ke travel yang lain. Ya, kadang ada orang yang mungkin untuk mengejar keutamaan raudhah, dia memasakkan diri untuk masuk ke situ. Sehingga apa? Ya, anggota grup tersebut yang terlambat enggak bisa masuk. Kenapa? Karena udah diambil jatahnya sama dia. Nah, ini zalim jamaah sekalian. Dan juga ke raudhah itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Daripada dia mengantri lama, lebih baik dia memperbanyak sholat sunnah di Masjid Nabawi yang pahalanya itu lebih baik dari berapa kali sholat? 1000 kali sholat. Ya, maka ini yang perlu saya ingatkan kepada jamaah sekalian. Hal-hal yang sifatnya sunnah jangan memaksakan diri. Apalagi kalau itu mencelakai, membahayakan orang lain. Ya, mencium hajar aswad. Kadang ada orang yang rebutan mencium hajar aswad, tapi dia nggak peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Sikut sana, sikut sini. Ya. Dan dia pun harus ngantri beberapa jam. Coba kalau dia sholat sunnah di Masjidil Haram. Itu lebih baik. Inilah orang-orang yang magrur jamaah sekalian. Man istaghola ya bil fardi anin nafli fahuwa magrur. Barang siapa yang sibuk dengan hal yang sunnah sehingga dia lalai dari yang wajib, maka itu adalah orang yang tertipu. Maka lebih tertipu lagi ya, dia menjalankan sesuatu yang bid'ah, meninggalkan yang sunnah. Bahkan yang lebih parahnya lagi, dia mencium hajar aswad itu bukan sedang tawaf, tapi ujuk-ujuk datang dari hotel mau kemana? Mau cium hajar aswad. Ini tidak bernilai ibadah. Sekali lagi, cium hajar aswad yang dilakukan bukan sedang tawaf, maka itu bukan bernilai ibadah. Nah yang kedua di Masjid Nabawi itu ada makam Nabi. Kalau ke makam Nabi, maka ya kita datangi cukup sekali saja. Kita mengucapkan salam, jadi tidak perlu berulang-ulang. Karena Nabi mengatakan, la taj'al qabri 'ida. Nah, kemudian itu ya, yang pertama, kenapa Nabi dikuburin di mana? Di rumahnya. Alasan yang kedua terdapat dalam hadis, yaitu di mana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala mendengar Nabi menyampaikan, ya, al-anbiya yudfanuna haitsu matu. Para nabi itu dikuburkan di mana mereka meninggal. Ini termasuk khosais, kekhususan beliau. Ingat ini, kekhususan para nabi, mereka dikuburkan di tempat di mana mereka meninggal. Karena Nabi meninggal saat itu di pangkuan Aisyah dan di kamarnya Aisyah. Maka
ya Nabi pun dikuburin di situ. Dan ini adalah perkara yang tidak boleh kita ikuti. Enggak boleh kita berwasiat nanti kalau saya mati kuburin di kamar saya. Ya tidak boleh seorang berwasiat nanti kalau saya meninggal dikuburkan di depan rumah atau pekaran rumah. Maka ini tidak diperbolehkan karena di antara madaratnya adalah merugikan ahli warisnya. Ya, yaitu dengan adanya kuburan di rumah tersebut sehingga membuat orang takut, atau yang kedua kalau mau dijual ya enggak laku karena ada kuburannya. Jangankan tanah yang ada kuburannya, perumahan yang dekat kuburan aja sepi mas kalian. Nah, ya kemudian di antara faidah lainnya yaitu ketika Nabi SAW sedang sakaratul maut dan merasakan sakit, ini menjelaskan kepada kita bahwa Nabi adalah manusia biasa. Beliau adalah manusia biasa seperti kita, yaitu beliau merasakan apa? Sakit. Dan tentunya tadi saya sampaikan Nabi mengalami sakit, faedahnya adalah sebagai penggugur dosa dan menambah pahala. Ya. 6. Demikianlah yang wajib untuk kita imani, bahwa setiap musibah yang menimpa kita itu sebagai sebab penggugur dosa. Ya. Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, tidaklah seorang muslim terkena musibah sampai duri yang menancap kakinya ya illa kafarallahu anhu khati'ah, melainkan Allah Subhanahu wa taala menghapus kesalahan-kesalahannya. Kemudian faedah lain dari hadis ini yaitu termasuk dosa besar menjadikan kuburan sebagai masjid. Dan ini merupakan pendapatnya para imam yang 4. Jadi sekali lagi ya, menjadikan kuburan sebagai masjid atau membangun masjid di dekat kuburan itu adalah dosa besar. Jadi bukan bentuk ibadah, bukan bentuk tabarruk. Inilah musibah yang banyak kita lihat. Banyak masjid-masjid yang dibangun di atas kubur. Ya. Maka apabila ada masjid yang dibangun di atas kubur, apa yang menjadi kewajiban orang yang punya wewenang di situ? Dilihat. Kalau kuburan dulu baru ada masjid, maka masjidnya dihancurkan. Jika memang memungkinkan untuk dipindah, kuburannya dipindah. Daripada menghancurkan masjid yang sudah dibangun miliaran misalnya, maka kuburannya dipindah, enggak apa-apa dipindah. Ya. Jadi tidak boleh, karena itu adalah suatu kemungkaran yang Nabi menyatakan dengan sangat keras. Makanya Al-Imam An-Nawawi mengatakan tentang hadis ini dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, innama nahan nabiyyu khaufan mubalaghata fi ta'zim wal iftitani bihi. Nabi SAW melarang hal tersebut, yaitu beribadah kepada Allah di kuburan, ya, karena khawatir orang itu berlebih-lebihan dan terjadinya fitnah. Wa rubbama dzalika yuaddi ilal kufar, dan bisa jadi itu menjurus kepada kekufuran, kama waqa'a fil ummati sabiqah, sebagaimana terjadi pada umat-umat ya sebelum kita. Kemudian faedah yang terakhir dari hadis ini yaitu perintah menguburkan di pemakaman. Iya, perintah menguburkan di pemakaman. Jadi inilah diantara hal-hal yang disunnahkan di dalam menguburkan. Selain menguburkan jenazah di tempat di mana dia tinggal, artinya kita tidak boleh ya menguburkan bukan di daerahnya. Ya seperti
Ada orang yang berwasiat, nanti kalau saya meninggal kuburin di kampung halaman, tempat kelahiran. Ini adalah wasiat yang batil, tidak boleh untuk dilakukan. Ya, dan yang kedua, tidak boleh menguburkan di masjid. Nah, azan dulu. Yang ada pertanyaan bisa ditulis pertanyaannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan satu hadis lagi. Wali Muslimin an Jundub ibni Abdillah, diterima dari Imam Muslim dari sahabat Jundub bin Abdillah. Dia berkata, sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqul. Aku mendengar Rasulullah bersabda 5 hari sebelum beliau meninggal dunia, inni abra'u ilallah ayyakuna li minkum khalila. Sesungguhnya aku berlepas diri untuk menjadikan di antara kalian sebagai khalil bagiku. Fa innallaha qad ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikanku sebagai khalilnya, yaitu kekasihnya, sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Artinya Nabi SAW berlepas diri dan tidak menjadikan
ya sahabat-sahabatnya sebagai kekasihnya, yaitu khalilnya. Karena Allah sudah menjadikan dia sebagai kekasihnya. Maka beliau mengatakan, walau kuntu muttakhidan min ummati khalila, seandainya aku diperbolehkan untuk menjadikan dari umatku sebagai kekasih, latakhadtu Abu Bakrin khalila, maka sungguh aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Kemudian beliau mengatakan, ini menjadi inti pembahasan kita. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajida. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, mereka menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. Ala fala tattakhidul qubur masajid, maka janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Fa inni anhaakum an dzalik, karena sesungguhnya aku melarang kalian dari perbuatan tersebut. Lihat di sini, yang dilarang oleh Nabi SAW adalah beribadah di mana? Di kuburan. Maka menyembah penghuni kubur itu lebih parah lagi. Dan Nabi memberikan peringatan, ya, secara tegas dengan 3 ungkapan, jamaah sekalian. Yang pertama beliau mengatakan, wa inna man kana qablakum, artinya perbuatan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah itu adalah perbuatan umat-umat terdahulu. Kemudian yang kedua beliau memberikan peringatan, ala fala, janganlah, ya. Kemudian yang ketiga beliau perkuat lagi dengan mengatakan, aku melarang kalian, ya. Ini adalah peringatan keras sesuai dengan judul yang sedang kita bahas, babu taglid, sikap keras Nabi SAW kepada orang-orang yang beribadah di kuburan. Hadis ini memberikan faedah. Yang pertama, Nabi SAW berlepas diri menjadikan orang lain sebagai kekasihnya. Jadi khalil itu memiliki makna yang sama dengan al-habib. Habib artinya kekasih, khalil juga kekasih. Namun yang perlu kita pahami, khalil itu adalah tingkatan cinta yang paling tinggi. Ya, al-hub wa ziyadah. Cinta yang paling tinggi. Sebagaimana dalam sebuah syair dikatakan, qad takhallalti maslakar ruhi minni wa bida summiyal khalilu khalila, sungguh cintamu telah mendarah daging, maka dengan demikian al-khalil dikatakan khalil. Iya. Maka orang yang menjadi khalil Allah Subhanahu wa taala di dunia ini hanya 2. Siapa dia? Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang al-khalil adalah tingkatan cinta yang paling tinggi, wa bihadza ta'riful jahlal azim alladhi yaquluhu al-'ama. Maka dengan ini kita bisa mengetahui kebodohan, kejahilan orang awam yang mengatakan inna Ibrahima khalilullah wa Muhammadan habibullah. Ibrahim adalah khalilullah, Muhammad adalah habibullah. Seperti ungkapan ada orang yang membaca selawat ala Yasin habibillah. Ala Yasin Rasulillah, ala Toha habibillah. Artinya Rasul disebut habibullah. Wa hadza tanaqqusun fi haqqir rasul. Ini adalah bentuk pengurangan pada hak Rasul. Ya, kenapa? Karena yang pertama mereka menjadikan kedudukan Nabi di bawah kedudukan Nabi Ibrahim. Dan yang kedua, ya, mereka menjadikan kedudukan Nabi hanya Habib. Seharusnya yang benar ala Yasin Khalilullah. Ya, jadi tingkatan cinta yang paling tinggi. Nah, kemudian yang
Faedah yang kedua dari hadis ini, keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah menjadikan beliau sebagai khalilnya, sebagai kekasihnya. Dan juga bercabang dari faedah ini, di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di antara sifat Allah adalah mencintai dan dicintai. Allah adalah zat yang mencintai dan dicintai. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan masalah ini. Baik Allah mencintai per individu maupun Allah mencintai ya secara umum. Secara individu misalnya Allah mencintai Ali bin Abi Thalib, mencintai Rasulullah SAW, mencintai secara umum innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci. Ya, maka batilah orang-orang yang mereka mentakwil cinta Allah itu bukan cinta yang hakiki, tapi artinya Allah memberikan pahala. Maka ini takwil yang tidak mendasar. Ya, mereka mengatakan kalau Allah mencintai sama dengan manusia mencintai istrinya. Maka apa susahnya kita mengatakan Allah cinta, manusia cinta, tapi kecintaan Allah kepada makhluk berbeda dengan cintanya manusia kepada yang lainnya. Baik, kita lanjutkan nanti pada sholat Isya. Ya, faedah-faedah dari hadis ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Istaqimu wa'tadilu. Shafnya diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن
إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحية سلام. سلام. الله أكبر. الحمد لله.
مالك الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kita lanjutkan sedikit dari faedah hadis tadi. Di antara faedah dari hadis ini adalah tentang keutamaan sahabat Abu Bakar, wa annahu afdalus sahabah, dan dia adalah sahabat yang paling utama, karena Nabi mengatakan seandainya aku diperbolehkan untuk menjadikan seorang dari umatku sebagai khalil, niscaya aku jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Hal ini membantah orang-orang Syiah Ar-Rafidhah yang mengkafirkan Abu Bakar, ya, yang mencela Abu Bakar, yang menjatuhkan, merendahkan Abu Bakar. Bahkan mereka menjadikan celaan kepada Abu Bakar itu sebagai bentuk takarub kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Ya, ada yang mengatakan katanya Abu Bakar meracun Nabi. Ada yang mengatakan ketika Rasulullah wafat kemudian Abu Bakar mengingkari orang-orang Al-Ansar yang sedang berkumpul di Sakibah Bani Sa'idah. Abu Bakar datang untuk merebut ya kepemimpinan, maka itu adalah tuduhan-tuduhan yang dusta. Kemudian di antara faedah lainnya at-takhzir min ittikhadil qubur masajid, yaitu peringatan keras ya dari menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Kemudian faedah lainnya anna man dafana syakhsan fi masjidin wajaba alaihi nabsuh wa ikhrajuhu minal masjid. Barang siapa yang mengubur seseorang di masjid, jadi ada masjid kemudian ada orang dikuburin di area masjid, maka wajib untuk dikeluarkan dan dipindahkan. Ya, wajib dikeluarkan dan dipindahkan, karena itu semua akan menjadi wasilah terjadinya kesyirikan. Kemudian hirsun nabi ala ummatihi fi ibadihim anisyirki wa asbabi. Kegigihan Nabi SAW kepada umatnya agar mereka menjauhi kesyirikan dan sebab-sebabnya. Ya, karena beribadah di kuburan itu menjadi wasilah terjadi kesyirikan. Nah, jadi itu faedah-faedah yang bisa kita petik dari dalil yang ketiga ini. Ya, tinggal satu hadis lagi yang butuh penjelasan tentang inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya walladzina yattakhiduna al-qubura masajid. Tentang dua orang yang paling buruk, yaitu yang mendapati hari kiamat dan dia masih hidup, dan yang kedua orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Baik, kita buka tanya jawab. Di sini ada beberapa pertanyaan. Nah, bagaimana bila kuburannya dikasih rumput agar tanahnya tidak longsor? Nah, maka memberikan rumput di area kuburan, kalau rumputnya ini adalah rumput hias, yang kita tahulah rumput hias itu ada